Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Baik teman-teman, video siang ini singkat aja tentang penggolongan saham dalam sektor. Ya, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Jadi jangan pernah hiraukan apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, penggolongan saham dalam sektor. Ya, bahasan ini saya sampaikan ya, karena kemarin kan saya sampaikan saya bicara tentang sektor saham, ya. Kemudian sebelumnya juga saya selalu bicara tentang sektor, dan dalam keseharian saya pun, saya juga di dalam trading itu, saya selalu memperhatikan sektor saham. Karena kalau misalkan kita salah masuk ke sektor, biasanya ketika yang lain cuan karena masuk pada sektor yang benar, ternyata kita nggak bisa cuan karena sektor yang kita masukin salah. Dan sebenarnya, teman-teman, sebenarnya kadang kita sebenarnya sudah masuk pada sektor yang benar. Tetapi kenapa kok ketika dalam sektor tersebut saham-sahamnya pada naik, ternyata saham tersebut tidak ikut naik, padahal berada dalam sektor yang sama. Jadi teman-teman, sebenarnya sudah saya singgung di video sebelumnya, bahwa walaupun di satu sektor itu bagus sekali pergerakannya, seperti yang saya sampaikan kemarin, ada sektor batu bara, ada sektor coal, sawit, dan juga sektor metal ya teman-teman. Tetapi dari masing-masing sektor tersebut tidak untuk diambil semuanya teman-teman. Tidak untuk dimakan semua. Video sebelumnya sudah saya sampaikan, tidak semuanya bagus dalam sektor tersebut. Jadi jangan pernah beranggapan kalau satu sektor itu dia, maksudnya kalau suatu sektor itu dia running, misalkan nih, teman-teman lihat Harum, Adaro, Induk Tambang Raya, PTBA, oke. Dia lari ke utara kencang sekali. Saham sektor batu bara ini larinya kencang sekali. Apakah sudah jaminan sektor batu bara, saham yang termasuk sektor batu bara lainnya akan lari? Saya udah sampaikan di video kemarin nggak seperti itu. Kenapa? Karena saya sendiri berdasarkan pengalaman dulu waktu saya masih awal-awal trading, itu saya juga berpikir seperti itu. Oh, ini sektor batu bara naik. Oh, ini saham-saham yang bagus-bagus, Harum, Adaro, maksudnya saham-saham yang secara chart memang bagus sekali. Harum, Adaro, Induk Tambang Raya, PTBA, ini sudah terlalu mahal seperti itu. Jadi saya nggak akan beli saham yang udah terlalu mahal. Sehingga saya memberi saham sektor batu bara yang lainnya yang masih murah. Apakah seperti itu akan jaminan akan naik? Belum tentu teman-teman. Dan itu dulu awal-awal memang saya sering seperti itu. Saya beli yang belum naik. Apakah tentu akan naik? Enggak, belum tentu. Dan pada kenyataannya memang mungkin nggak akan naik juga seperti itu. Kenapa bisa demikian? Ya, dari pengalaman saya selama bertahun-tahun belajar langsung ke market ya teman-teman, saya memang mendapati bisa jadi seperti itu. Saham-saham nih, contohnya nih, ini ada saham batu bara di kiri ini teman-teman. Ini ada Harum, kita lihat sambil lihat chartnya ya. Kita lihat ada Harum secara chart oke. Ya. Kemudian Induk Tambang Raya secara chart oke. PTBA secara chart oke. Adaro oke. Kemudian Petrosi oke, walaupun belum tembus high ya. Yang bagus-bagus yang tembus high semua. Petrosi, Indika juga oke, seperti itu. United Tractor oke, walaupun belum tembus high. Doit oke ya, seperti itu. Nah, ini ada PKPK, dia masih belum. Bumi masih belum. BRMS, ini mineral ya, beda. Ini Okas, beda, ini masih down. KKGI, ini oke juga. Ini MBSS, ini angkutan ya, teman-teman. Kemudian ini MBAP juga. Terus ini Toba, ini malah ARB. Terus kemudian kalau kita lihat contoh yang lain nih, contoh yang lain di CPO. Tidak semuanya sama teman-teman. Kemarin juga saya sampaikan ini Astra Glostari. Di beberapa hari yang lalu kan dia naik. Terus kalau kita lihat lainnya, kalau hari ini kan memang turun. Terus ada di sektor lain. Nah ini ketika Astra Glostari naik, BWPT dia malah turun.
Terus kemudian kita lihat yang lain. Kalau hari ini memang seragam turun ya. Nah ini Jawa ini malah turun juga. Terus kemudian saham-saham lain ini juga retracement. Ini dia turun ya teman-teman selama beberapa hari. Ketika Astra Agrolestari naik, dia turun seperti ini. Ini membuktikan bahwa pergerakan saham di satu sektor itu tidak akan sama. Akra, oke, kemudian Medco, ini minyak-minyak semua teman-teman ya. Raja ini gas ya, ini saya sampai jadi satu. Kemudian Apex, Sindo, Energi Mega Persada, Ruiz, ini juga masih biasa aja. Terus kemudian di nikel ada Antam, Inco, Tins, ini emas MDKA, nikel DKFT, Pure, seperti itu. Jadi intinya saham-saham di dalam satu sektor itu walaupun sektor itu ke utara atau naik, belum tentu semuanya akan naik. Jadi kenapa bisa seperti itu? Ya bisa jadi begini teman-teman. Saham bergerak naik itu dibeli atau dijual. Jadi saham itu bergerak naik itu karena dibeli ya. Saham bergerak naik karena dibeli ketika over dimakan terus ya, akhirnya harga bergerak ke kanan seperti itu. Contohnya ketika orang makan ke kanan, ke over terus menerus seperti itu, akhirnya dia naik seperti itu. Jadi harga saham itu naik karena dibeli. Jadi sehingga ketika satu saham dibeli dengan volume yang besar, dia cenderung akan naik. Dan ketika satu saham dijual dengan volume yang tinggi, dia akan cenderung turun seperti itu. Nah, untuk itu di sini teman-teman, saya sudah membuat satu summary ini untuk teman-teman semuanya. Ya, summary untuk teman-teman semuanya ini tentang pembagian saham dalam sektor ya, pembagian saham dalam sektor. Di sini bahwa di dalam sektor apapun teman-teman, di dalam sektor apapun, jadi mau sektor batu bara, sektor yang bagus tadi kan ada batu bara, kemudian CPO, oil and gas, metal, ya, seperti itu. Di dalam saham-saham dalam sektor yang bagus, walaupun dia, sebentar saya ambilkan pewarna dulu. Saham-saham dalam sektor yang bagus, walaupun dia itu saham-saham dalam sektor yang bagus, walaupun dia itu naik teman-teman, tetapi belum tentu semuanya akan naik. Belum tentu semuanya akan naik. Jadi jangan terpaku kalau misalkan di satu sektor misalkan batu bara, saham-saham utamanya udah naik, saya beli yang belum naik atau saya beli yang cenderung turun. Enggak, jangan. Kenapa? Karena prinsipnya itu sebenarnya mengebeli saham itu harus selalu yang bagus chartnya, yang pergerakannya dia bagus, yang ke atas seperti ini. Belilah selalu saham yang gerakannya ke atas. Atau misalkan dia ke atas, dia ada retrace dan terjaga di retrace-nya, dia lanjut lagi ke atas seperti itu. Jadi saham-saham dalam masing-masing sektor, sebagus apapun sektor itu, misalkan dia lagi uptrend, saya tetap membagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama dia sebagai leader atau sebagai first liner. Jadi masing-masing saham dalam sektor batu bara itu saya sudah punya hafalan sendiri, saham-saham mana yang saya utamakan ini sebagai saham-saham blue chipnya batu bara seperti itu. Blue chipnya batu bara apa? Contohnya ITMG ya. ITMG, terus apa? Adaro ya. Adaro, terus PTBA. Seperti itu, kira-kira seperti itu, nanti akan saya bahas. Jadi saham first liner dalam sektor tersebut, saham-saham yang ada dalam satu sektor, misalkan batubara tadi, saya klasifikasikan sebagai first liner dan second linernya. Ini second ya teman-teman, ini keliru, second liner. Jadi saham yang saya klasifikasikan sebagai first liner dari sektor batubara, itu biasanya dia berupa dari sektor batubara atau apapun, dia cenderung sebagai blue chip. Sebagai blue chip ini maksudnya. Sebagai blue chip atau first liner dari grup tersebut. Ciri-cirinya biasanya market cap-nya besar. Kemudian dia aktif bergerak, ya. Terus kemudian dia menarik minat trader besar atau volumenya besar. Volume besar dilihat dari mana, Pak? Dilihat dari dan transaction-nya.
Aktif bergerak dari mana, Pak? Dari chartnya dilihat, apakah chartnya itu diem aja, ataukah chartnya ada satu pola yang bisa kebaca, seperti itu. Terus ciri-cirinya market cap-nya besar, Pak, seperti itu. Menarik trader besar. Terus lebih slow gerakannya. Nah ini, kadang karena dia merupakan first line atau blue chip, dia kadang pergerakannya cukup slow. Makanya itu sebagian orang bilang blue chip tidak begitu menarik karena dia slow. Tetapi dalam kondisi khusus teman-teman, ketika trigger yang mempengaruhi sektor tersebut sangat kuat, contohnya saat ini perang Rusia-Ukraina, itu triggernya kuat banget. Jadi saham blue chip pun terbangnya juga ampun-ampun. Teman-teman lihat Adaro, Indo Tambang Raya, dan PTBA, terus saham metal kemarin terbangnya ampun-ampun, kayak lupa pulang dia, seperti itu. Itu artinya karena memang triggernya besar sekali, walaupun dia sebagai blue chip first liner, tapi ketika triggernya kuat sekali, terbangnya bisa besar sekali. Terus saham-saham blue chip, kita berani masuk dana besar. Contohnya apa? Nanti. Ini kita bicara teori dulu. Terus kemudian saham sebagai second liner dari sektor tersebut, atau sektor batubara contohnya. Cenderung, saham yang cenderung menjadi sektor second liner, bentar teman-teman. Saham yang cenderung menjadi second liner itu biasanya market cap-nya lebih kecil. Kemudian aktif bergerak. Ya, sebenarnya aktif bergerak, tetapi volumenya yang meminatinya itu kecil. Karena aktif bergerak dan volumenya kecil, biasanya gerakannya akan volatil. Nah, kalau volatil ini naiknya bisa kenceng, turunnya bisa kenceng. Ya. Sehingga kalau memang mau masuk ke second liner, tentu saya harus mengatur dana. Saya tidak berani masuk dana jumlah besar. Sekali lagi, itu tadi adalah teorinya, teman-teman. Itu teorinya, dan prakteknya mari kita lihat ke bahasan sini ya. Ke bahasan di sini. Bentar, saya akan switching dulu, teman-teman. Oke, sekarang kita udah kembali ke Mirai di sini. Pak, yang Bapak maksud tadi first liner, second liner di masing-masing grup apa, Pak? Nih contohnya ya, teman-teman. Kita sekarang masuk ke contoh. Di sini contohnya coal. Coal di sini ada Indo Tambang Raya ya. Secara chart tadi kan ciri-cirinya aktif bergerak nggak? Aktif. Kemudian volumenya gimana? Kita tengok, kita aktifkan volume. Oke, ketika harga naik, volume oke, naik. Terus bentuk chartnya aneh-aneh nggak? Enggak. Bentuk chartnya oke aja seperti itu. Terus market cap-nya gimana? Market cap-nya besar. Nah, teman-teman bandingin nih, market cap-nya nih, segini. Gede ya. Tapi ada juga teman-teman yang market cap-nya besar, tapi tidak begitu aktif chartnya atau bentuk chartnya agak aneh. Nah, seperti ini misalkan. Ini market cap-nya besar, tapi saya skip. Kenapa? Jelas, bid over-nya kecil. Apakah teman-teman mau trading dengan saham yang bid over seperti ini? Nah, tentu kan kita harus hati-hati. Kita harus, nah seperti ini, market cap juga besar, tapi kecil ya. Beda kalau misalkan saya kayak Adaro. Tadi udah saya sampaikan kan, market cap Adaro berapa? 99 nih. Indo Tambang Raya 33, PTBA 40, Antam 71, Inco 66, Tins 13. Jadi di sini teman-teman bisa membandingkan. Kalau melihat urutan market cap-nya, tentu Antam lebih besar. Sehingga untuk masuk di dana lebih besar, lebih berani ke Antam. Tadi apa ya? Tadi yang saya sampaikan adalah, sebentar saya ulang, sahamnya cenderung sebagai ini. Ciri-ciri first liner biasanya market cap besar. Tadi kan ini kan pilih yang besar. Kemudian aktif bergerak. Ya, kalau semuanya aktif bergerak, kalau semuanya aktif bergerak, tinggal lihat volumenya ya. Volumenya itu pada saat gerak itu minatnya diminati volume besar nggak? Kalau diminati volume besar ya logikanya yang beli besar-besar kan
Berarti ya kemungkinan kan yang membeli big fund seperti itu kan. Gerakannya kadang slow tapi cukup safe kalau blue chip. Terus kemudian berani masuk dana besar sudah. Terus kemudian yang kedua, kalau teman-teman ngelihat saham-saham yang market cap-nya kecil. Oke, misalkan nih dalam saham tadi mana? Nih, batubara nih. Ada Indo Tambang Raya, teman-teman udah cek market cap-nya besar. Kemudian ada Adaro paling besar ya, ada lagi PTBA seperti itu. Atau di Antam. Ini Antam, Inco, Tins paling besar adalah Antam, market cap-nya, kemudian Inco, lalu Tins seperti itu. Terus di sini ada Pure, ada DKFT, ada Nickel. Nah, seperti ini kan dalam satu sektor yang sama, atau contohnya di coal, ini dalam sektor yang sama. Sektor ini saat ini sedang bagus banget. Tapi kalau kita lihat Indo Tambang Raya, Adaro, Harum, PTBA sudah to the moon. Saya mau beli yang masih di bawah seperti itu. Ingat teman-teman, ini contohnya BSSR ini masih di bawah. Ini contohnya apa ya? Paya masih di bawah, Bumi masih di bawah. Apakah ketika sektor ini bagus banget, namun saham-sahamnya sudah mahal, sebagian sudah ke to the moon, apakah terus saya beli yang belum naik? Kalau menurut saya itu tidak ada jaminan dia akan naik. Jadi sehingga di sini teman-teman tetap harus kembali ke klasifikasi yang tadi, teman-teman. Klasifikasi yang saya sampaikan tadi di sini ya, bahwa memang dalam setiap sektor itu teman-teman akan mendapati saham itu sebenarnya terbagi dua. First liner dan second liner. First liner selalu diminati oleh dana besar, dan dana besar tidak akan masuk ke saham-saham kecil. Kelihatan teman-teman. Saham bid over tipis-tipis nggak mungkin dimasukin dana besar. Mau masuk, Anda pun mau masuk juga kerepotan. Masuk sehari slot gitu. Kalau saham-saham yang besar, Adaro, Indo Tambang Raya, Antam, masuk langsung 1.000, 2.000, 5.000, sekian. Big fund, seperti itu. Ya teman-teman. Terus, ya itu tadi saran saya. Pokoknya jangan anggap bahwa ketika sektor ini ngejos, saham-saham lain cuma giliran aja ngejos. Enggak. Itu biasanya tetap ada klasifikasinya. Itu sama halnya juga di saham ini teman-teman. Sama halnya juga di saham banking. Ya. Di saham banking, saya buka dulu chartnya Mirai. Di saham banking juga teman-teman bisa ngelihat nih di sini nih. Ini banking ini kan nggak semuanya bagus kan. Banking leadernya mana? BNI, Bank Mandiri, BRI, BCA. Kalau lainnya masih di bawah, teman-teman. Nah, apakah kalau teman-teman, BNI, Mandiri, BRI, BCA sudah to the moon, terus apakah saya harus membeli yang masih di bawah? Beda cerita, teman-teman. Saham dibeli karena naik. BNI, Mandiri, BRI, BCA naik karena didorong. Didorong oleh siapa? Buyer. Nah, sedangkan saham-saham yang masih di bawah, masih downtrend, itu karena dilepas buyer. Dilepas buyer alias dijual. Apakah nanti bisa naik lagi? Bisa. Tapi kapan saya nggak tahu. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi, Pak, kalau udah terlanjur masuk gimana Pak? Waduh, saya kalau ditanya gitu jawaban saya ya, kalau saya sendiri saya cut loss. Wong saya sering kok cut loss. Asal cut lossnya segera terganti dengan saham pengganti yang lebih to the moon, ada kemungkinan to the moon ya, saya nggak akan takut untuk cut loss. Cut loss paling sehari 2 hari kalau dapat model Antam. Sehari aja terganti teman-teman cut loss. Baik teman-teman, demikian dari saya. Surya, MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.